Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Penny. Masih pada tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi. Miss Penny berharap anak-anak akan selalu terus semangat dalam belajar. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat anak-anak lakukan. Misalnya, menggunakan air dan listrik secukupnya. Berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat kita sering menggunakan perangkat elektronik. Semakin banyak perangkat elektronik, semakin banyak penggunaan listrik yang kita gunakan. Listrik yang kita gunakan berasal dari pembangkit listrik. Padahal, sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, kita harus membiasakan pola hidup hemat listrik. Cara yang paling mudah untuk menghemat listrik adalah mematikan lampu saat siang hari. Tanpa lampu pun, cahaya matahari cukup menerangi tiap-tiap ruangan di mana kita beraktivitas. Cara lain yaitu membuat ventilasi udara yang baik untuk setiap ruangan di rumah. Hal ini dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Selain itu, anak-anak jangan lupa untuk mencabut kabel peralatan elektronik setelah selesai dipakai atau digunakan. Air merupakan sumber daya yang paling penting bagi semua kehidupan di bumi. Meskipun persediaan air melimpah, bukan berarti anak-anak boleh menggunakan dengan boros. Kita harus menghemat penggunaan air. Biasakan untuk mematikan keran saat tidak menggunakan air. Jika menggunakan shower, jangan membiarkan keran air mengalir saat anak-anak menggunakan sabun atau sampo. Kita juga membuat penampungan air hujan. Penampungan air hujan bisa digunakan untuk menyirami kebun. Akan tetapi, penampungan air perlu dipantau dan ditutup rapat. Hal ini untuk mencegah air menjadi sarang nyamuk. Setiap hari Udin dan Edo berangkat sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Tahukah anak-anak apa dampak pertambahan jumlah penduduk? Pertambahan jumlah penduduk berdampak terhadap penggunaan energi. Oleh karena itu, kita harus hemat energi. Gambar berikut ini merupakan contoh perilaku hemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Kemudian, menampung air hujan untuk menyiram tanaman. Mematikan keran air saat tidak digunakan. Bersepeda
jika berpergian jarak dekat. Kita dapat menggunakan gambar untuk membuat sebuah cerita. Gambar dapat kita jadikan sebagai gagasan pokok dalam menulis cerita. Selanjutnya, kalimat tersebut kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Sebuah cerita terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung satu ide pokok. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat-kalimat yang padu. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Cara menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, cermati gambar dan temukan peristiwa yang ada di dalam gambar. Yang kedua, tulis peristiwa tersebut ke dalam satu kalimat pokok. Dan yang ketiga, kembangkan kalimat pokok tersebut dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas. Berikut ini adalah contoh cara membuat cerita berdasarkan gambar. Anak-anak dapat terlebih dahulu mengamati gambar berikut. Kemudian, coba menuliskan kalimat apa yang anak pahami dari gambar tersebut. Setelah mencermati dan menemukan cerita pada gambar, anak-anak dapat melihat contoh kalimat berikut ini. Ayah, ibu, dan Pina sedang menonton TV di ruang keluarga. Mereka menonton acara tentang kelinci. Mereka menyiapkan minuman saat menonton TV. Mereka bahagia saat menonton acara tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar menulis laporan kegiatan menghemat energi. Laporan adalah penyampaian informasi, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Berikut langkah-langkah membuat laporan. Yang pertama, membuat kerangka laporan. Kerangka laporan berfungsi sebagai panduan menulis laporan, sehingga diperoleh laporan yang jelas dan runtut. Kerangka laporan sederhana terdiri dari judul, waktu, tempat, tujuan, dan kegiatan, juga kesimpulan. Yang kedua, menyusun kerangka menjadi laporan utuh. Berikut ini adalah contoh cara membuat laporan kegiatan penghematan energi. Waktu pelaksanaan, Senin 25 September 2020. Tempat pelaksanaan yaitu jalan raya. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah jalan kaki ketika berangkat dan pulang sekolah. Jalan kaki adalah salah satu sikap hemat energi yang mudah dilakukan. Kegiatan tersebut menyenangkan dan menyehatkan. Selanjutnya adalah kesulitan yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi adalah masih kurangnya trotoar bagi pejalan kaki. Berikutnya, keberhasilan yang dicapai. Rencana penghematan energi yang sudah dibuat dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dapat mengurangi bahan bakar minyak. Tugas bahasa Indonesia. Silakan anak-anak mencoba membuat cerita berdasarkan gambar yang terdapat pada halaman 189. Hemat adalah sesuai pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Apa pendapat anak-anak tentang perilaku anak pada gambar di samping? Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam
yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Sebagai sumber daya alam, energi dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan dilakukan oleh negara dan harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Sumber daya energi yang dimaksud antara lain minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Hal tersebut disebabkan bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ketersediaan bahan minyak terbatas. Apabila kita boros dalam penggunaannya, sumber energi tersebut akan cepat habis. Sumber energi berasal dari sumber daya alam. Kita memiliki hak memanfaatkan sumber daya energi. Selain itu, kita juga berkewajiban menjaga kelestarian sumber daya energi. Caranya, dengan menghemat penggunaan sumber daya energi. Kita harus hemat dalam penggunaan semua sumber energi. Hemat energi akan menjamin ketersediaan sumber daya energi. Sikap hemat energi dimulai dari lingkungan keluarga. Penghematan energi di lingkungan keluarga perlu adanya kerjasama. Semua anggota keluarga berkewajiban untuk saling mengingatkan. Misalnya, ibu mengingatkan anaknya untuk mematikan lampu dan membuka jendela kamar. Membuka jendela kamar bertujuan agar sinar matahari dapat masuk. Sinar matahari menerangi ruangan sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Mari perhatikan gambar tentang hak dan kewajiban berikut ini. Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan sumber energi melalui makanan bergizi. Kewajiban kita adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Gambar kedua, hak kita adalah mendapatkan air bersih. Kewajiban kita menggunakan air dengan bijaksana. Gambar ketiga, hak kita adalah mendapatkan lingkungan bersih dan sehat. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan dari pencemaran air, udara, dan tanah. Gambar terakhir atau keempat, yaitu hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih dan asri. Kewajiban kita merawat tanaman dengan teratur. Memahami hak dan kewajiban di sekolah. Hemat energi dapat dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah. Perilaku hemat energi dapat dilakukan bersama dengan teman-teman. Kerjasama untuk saling mengingatkan, mengerjakan, dan memberikan saran. Kita punya hak untuk memberikan saran perbaikan sikap kepada orang lain. Namun, kita juga berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan oleh orang lain. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat pada diri seseorang. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak terlepas dari kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kemudian akan memperoleh hak. Ayo, pelajari bersama hak dan kewajiban di sekolah. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan ilmu di sekolah. Kewajiban kita mendengarkan pelajaran saat bapak atau ibu guru menerangkan. Yang kedua, hak kita adalah menempati kelas yang bersih dan nyaman. Kewajiban kita melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, memiliki tempat penyeberangan yang aman dan nyaman. Hak kita menyeberang dengan aman dan nyaman. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah tertib dan patuhi lalu lintas
menyeberang di zebra cross. Mari membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting kertas merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, dan garis zigzag. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Dengan membuat garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi. Karya dekoratif dengan teknik melipat adalah dengan melipat kertas sehingga dihasilkan suatu bentuk. Misalnya, bentuk pesawat, kapal, bunga, dan burung. Karya dekoratif dengan teknik menggunting yaitu memotong bagian-bagian tertentu pada sebuah kertas sehingga membentuk suatu objek. Contohnya seperti pada gambar berikut. Pada subtema 4 ini, kita belajar tentang penghematan energi. Untuk dapat menghemat energi, kita bisa memilih mainan yang tidak boros energi. Misalnya, dengan membuat mainan kincir angin, kipas, dan lain-lain. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Dayu menghemat penggunaan listrik. Ayo anak-anak, kita akan membuat kincir angin seperti yang sudah dibuat Dayu. Anak-anak dapat memperhatikan alat-alat yang perlu dipersiapkan dan memperhatikan video pembuatan berikut ini. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah kertas lipat warna-warni atau kertas origami, lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran, paku payung pewarna, dan penggaris.
bagus ya anak-anak. Nah, sekarang setelah anak-anak melihat video cara pembuatan kincir angin, silakan anak-anak berlatih membuat kincir angin seperti contoh. Selamat berkreasi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terus semangat belajar dan sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.